at the door and try to kiss, can't find this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Miranda, NIM 2107433 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan juga berasal dari Universitas Malikus Saleh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi di MK yang saya ampuh di semester 5, yaitu MK Kritik Sastra, yang mana materinya tentang sejarah perkembangan kritik sastra di Indonesia. Oke, langsung saja masuk ke materi yang berjudul Sejarah Perkembangan Kritik Sastra di Indonesia. Di sini ada beberapa yang saya paparkan. Saya akan menjelaskannya satu-satu sehingga mencakup secara keseluruhan tentang sejarah perkembangan kritik sastra di Indonesia. Oke, jadi tradisi kritik sastra di tanah air atau di Indonesia masih sangat dini, bahkan lebih muda dari kesusastraan Indonesia. Jadi lahir terlebih dahulu adalah kesusastraan Indonesia, baru disusul oleh kritik sastra. Jadi kritik sastra di Indonesia ini itu baru dikenal setelah budayawan dan sastrawan melanjutkan dan belajar pada pendidikan barat. Jadi kan teman-teman sudah mengetahui ya pada pembelajaran sejarah perkembangan kritik sastra di Eropa. Nah, kritik sastra ini itu awal mulanya itu berasal di Eropa. Jadi tidak heran bahwa arah kiblat kritik sastra adalah dari barat. Nah, sebelum itu penilaian atas karya sastra dalam bahasa-bahasa daerah hanya terjadi dalam hubungannya dengan kepercayaan, agama, dan juga mistik. Oke, selanjutnya ada salah satu penyair yang bernama Hamzah Fansuri. Beliau mengkritik syair-syair dari Nuruddin Ar-Raniri. Mengapa? Karena syair-syair tersebut dianggap berisi tentang ajaran mistik, yang mana di dalamnya itu bersilang atau bertentangan dengan ajaran agama pada umumnya, dan juga sangat membahayakan ajaran agama pada umumnya. Oke, selanjutnya ada dunia kritik sastra di Indonesia itu muncul pada awal abad ke-20. Nah, dari hal tersebut kita dapat membandingkan ya bahwa kritik sastra Indonesia ini itu bisa dikatakan lahir beberapa saat setelah berkembangnya kritik sastra di Eropa, yang mana kritik sastra di Eropa ini itu berkembang pada awal abad ke-20, sedangkan di Indonesia abad ke-20 baru masuk yang namanya itu istilah kritik sastra. Nah, teman-teman, awalnya istilah kritik sastra ini itu kurang dihargai. Namun istilah kritik sastra tampaknya berkembang dengan baik. Hal itu ditandai dengan apalagi setelah munculnya salah satu kritikus yang bernama H.B. Jazin. Beliau salah satu kritikus yang cukup terkenal di Indonesia. Pidato pertamanya yang membuat kritik sastra dikenal melalui H.B. Jazin yaitu melalui pidato radio tentang sastra yang berjudul Sastra Indonesia Modern dalam Sastra. Nah, kritik dan esai ini tuh kemudian diterbitkan. Nah, kemudian dikembangkan dan diperluas menjadi 8 jilid ya dengan judul Sastra Indonesia Modern dalam Kritik dan Esai. Nah, selain H.B. Jazin ada juga kritikus yang namanya patut disandingkan dengan H.B. Jazin, ada Thieu, yang mana dalam bukunya Principle and Character, beliau adalah profesor di Universitas Leiden, Belanda, yang sangat tertarik dengan sastra Indonesia. Nah, selanjutnya ini itu ada fakta menarik dari kritikus Indonesia, yang mana setelah generasi H.B. Jazin tidak ada lagi kritik sastra yang menonjol. Namun bukan berarti tidak ada kegiatan kritik sastra ya. Ada kegiatan kritik sastra, namun tidak seterkenal dari H.B. Jazin. Semua orang pasti mengenal ya bahwa H.B. Jazin ini itu merupakan salah satu kritikus Indonesia. Nah, sedangkan saat ini kita jarang ya, hampir tidak mengetahui siapa sih kritikus yang terbaik di negeri kita ini. Ada, sekarang masih berjalan kritik sastra, namun tidak semenonjol sastrawannya, kritikusnya tidak semenonjol H.B. Jazin.
Oke, itulah pemaparan singkat dari saya mengenai sejarah kritik sastra di Indonesia. Ada beberapa poin yang dapat kita tangkap di sejarah perkembangan kritik sastra di Indonesia. Yang pertama, kritikus sastra Indonesia yang cukup terkenal bernama Habib Yasin, dan kritik sastra Indonesia lahir pada abad ke-20. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang, saya memohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.